Kita lanjutkan kepada hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darin amin ila anqal rubbama kunta musian fa arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halam minka. Alangkah banyaknya, alangkah seringnya kunta musian, engkau itu sebetulnya enggak baik. Engkau itu enggak baik. Farakal ihsan, akan tapi akan tampak padamu kebaikan minka, darimu. Apa itu? Suhbatuka, di saat engkau berkawan ila man huwa aswa'u minka halan, bersama orang yang lebih jelek darimu. Ini adalah lanjutan daripada hikmah sebelumnya. Hikmah sebelumnya disebutkan, jangan sampai engkau bergaul dengan orang yang keadaan akhlaknya tidak membangkitkan engkau untuk menjadi baik. Jangan berkawan dengan orang yang tidak menjadikan dirimu baik. Ini dilanjutkan sekarang, dilanjutkan dalam hikmah ini. Alangkah banyaknya orang yang sebetulnya tidak baik hanya karena dia telah bergaul, bersahabat dengan orang yang lebih jelek dari dia, sehingga tampak dia baik. Secara akal ya jelas dong. Kalau anda anggap saja anda biasa-biasa saja, baik banget sih enggak. Cuma di saat anda jajar dengan si pemabuk, penjudi dan sebagainya, siapa yang paling baik? Anda. Karena di kiri kanan anda adalah orang yang tidak baik. Oh, saya paling baik. Oh, dia mabuk, saya enggak. Dia judi, saya enggak. Padahal enggak baik-baik bener. Cuman karena perkawanannya adalah orang yang tidak baik, maka dia tampak baik. Apa yang diinginkan oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari dengan hikmah semacam ini? Dalam masalah persahabatan, benar, jika anda berkumpul dengan orang-orang yang amalnya baik, anda akan ketularan ingin berbuat baik. Jika kumpul dengan orang-orang soleh yang dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholawat, anda kumpul sama orang yang senang berderma, senang sedekah, anda akan ke bawah. Tapi kalau anda ingin kumpul sama orang pelit, anda merasa paling dermawan, padahal anda termasuk golongan super pelit. Cuman karena temannya lebih pelit lagi. Ada di sebuah kampung, maka golongan orang pelit sedekah 10.000 sudah mahal. Kenapa? Biasanya orang sedekahnya 1.000. Tapi di saat kumpul sama orang yang biasa sedekah ratusan ribu, jadi kecil. Ini peringatan dari Ibn Atha'illah As-Sakandari. Lihat, kita itu punya kelemahan, ada hawa nafsu yang gampang dicuri oleh setan. Hawa nafsu kita yang sering menjadi sarana untuk membisikkan kepada kita kepada kehinaan. Setan membisikkan ke hawa nafsu kita. Maka bentengilah dirimu dengan berkawan dengan orang yang baik. Karena di saat engkau berkawan dengan orang yang baik, paling tidak engkau kebawa kepada kebaikannya, atau paling tidak dia tidak mempengaruhimu menjadi lebih jelek. Akan tapi jika engkau berkawan orang yang lebih jelek darimu, jika engkau berkawan dengan orang yang lebih jelek darimu, bisa saja engkau kebawa kepada kejelekannya. Kalaupun engkau tidak kebawa kepada kejelekannya, lihat, engkau pun tidak akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena engkau sudah merasa lebih baik dari yang lainnya. Kemudian akan masuk wilayah yang mengerikan, ujub. Gak ada orang seperti saya. Ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Nah, di sini malah persahabatan dijelaskan oleh para pensyarah hikmah ini, hikam ini, bahwasanya awas, jangan sekali-kali engkau bersahabat dengan persahabatan yang erat dengan orang yang jelek-jelek. Bukan berarti kita tidak boleh mengajak mereka kepada kebaikan. Oh, mengajak kepada kebaikan sebuah keharusan. Akan tapi untuk menjadikan orang yang tidak baik sahabat, ini babnya nanti. Sebab sahabat itu akan saling mengisi dan saling membawa, saling mempengaruhi dalam sebuah persahabatan. Maka anda jangan sombong lalu berkata, oh kalau saya sih bisa berkumpul dengan siapa saja saya selamat. Anda jangan sombong. Bukankah Nabi mengingatkan almar'u ala dini khalilih, faltandur amman ta'khud dinak, faltandur
ahadukum man yukhalil, lihatlah siapakah yang menjadi kawan orang itu. Jadi persahabatan ini sangat mempengaruhi sekali. Kalau kita bersahabat dengan orang yang jelek, mau tidak mau kita kebawa kepada kejelekannya. Ini juga disebutkan dalam hadis pertemuan yang lalu ini, masalah persahabatan. Nah, lalu bagaimana di saat ada orang yang mohon maaf penuh dengan kehinaan, misalnya secara zahir, dia judi, dia mabuk, dia segala macam kemaksiatan dilakukannya. Apakah kita boleh bersahabat dengannya? Tidak. Bersahabat jangan. Sebab makna persahabatan itu lain. Akan tapi kalau kita berkumpul dengan dia dengan dua tujuan, maka baru selamat kita ini. Jangan hanya bersahabat. Bersahabat kan gini, kawan ngumpul bareng, minum teh bareng, ketawa-ketawa bareng dan sebagainya. Itu yang membahayakan, nggak boleh. Tapi kalau kita datang kepada mereka, berkumpul dengan mereka, dua hal. Yang pertama, karena kita punya syafaqah, punya kasih sayang kepada dia, pandang dia dengan penuh kasih sayang, karena kita rindu ingin mengentaskan dia. Ini harus ada di hati kita. Memandang mereka dengan kasih sayang. Kalau kita tidak memandang seperti ini, bermasalah. Memandang dengan kasih sayang. Siapa-siapa yang melihat orang badung, orang bandel, orang salah tidak dengan pandangan kasih sayang, dia telah terjerumus. Karena merendahkan orang lain. Jadi harus ada rambu-rambunya kalau kita ingin bergaul dengan orang bejat, orang yang tidak baik. Yang pertama adalah kita harus melihat mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. Kita harus sadar betul bahwasanya dia adalah di jurang kehinaan. Kita tidak merelakan kalau dia terus dalam kehinaan, di kubang kehinaan. Kita datang dengan penuh kasih sayang untuk mengangkat mereka. Satu, harus ada niat itu. Setelah itu apa? Nah, setelah kita punya niat penuh kasih sayang, melihat mereka dengan mata kasih. Dan melihat dengan mata kasih ini berat. Kadang orang tuh buru-buru melihat orang lain dengan merendahkan. Kasihan si pemabuk, dasar pemabuk, penjudi. Nggak bisa. Orang ini duduk dengan mereka nggak bisa. Karena dia biasa merendahkan, lihat, akan muncul kesombongannya, lihat. Tadi disebutkan kalau orang duduk dengan orang biasa, duduk dengan orang yang tidak baik, maka orang biasa terasa lebih baik. Dan di saat terasa lebih baik, dia masuk wilayah ujub, menganggap dirinya paling baik. Terus, wah ini susah diatur kadang-kadang. Diberi kebaikan lagi tidak bisa. Musibah, problem dia. Nah, di saat dia duduk dengan orang yang tidak baik, yang kelihatan adalah kelebihannya dia. Tapi pendidikan dari Rasulullah bagaimana? Pendidikan dari ulama, kalau engkau harus duduk dengan orang yang lebih buruk darimu, awas, jangan menjadikan dudukmu dengan mereka itu menjadikan sebab engkau semakin sombong karena engkau merasa lebih baik dari dia. Awas. Kalau engkau memandang mereka dengan pandangan merendahkan, ketahuilah yang akan besar adalah kesombonganmu. Engkau akan semakin rusak duduk dengan mereka. Dan setelah itu akan mudah engkau terpengaruh kepada mereka. Karena dasar hatimu niatnya jelek. Maka hati jelek dengan sesuatu kejelekan akan mudah bertemu. Mula-mula mengingkari, gayanya ingkar, tak taunya besok bersama dia. Tapi kalau anda duduk dengan orang yang lebih jelek, lebih buruk dari anda, yang pertama adalah dengan penuh kasih sayang. Anda memanjatkan doa setiap malam untuk saudara yang itu. Dengan penuh kasih sayang, kalaupun harus duduk dengan mereka, kita pandang dengan kasih sayang. Bahkan mungkin dengan tetesan air mata, ya Allah, itu hambamu sering berjudi, sering mabuk, ya Allah. Aku akan bertemu dengan dia, ya Allah. Aku akan menebarkan senyum kepadanya. Aku akan mengucapkan salam kepadanya. Aku ingin berperilaku baik dengannya, ya Allah. Barangkali dengan itu dia akan sadar. Ya datang dengan penuh kasih sayang, bukan dengan merendahkan. Ini yang pertama. Lah kalau niatnya begini enggak aman dia. Kemudian yang kedua adalah apa? Ada kecemburuan. Dengan adanya anak-anak yang bejat tersebut akan banyak syariat direndahkan niatnya. Maka cemburu dan kasih sayang digabungkan. Kasih sayang tanpa cemburu problem nanti. Hanya penuh kasih sayang tok. Sehingga di saat orang tersebut melakukan kehinaan, dia hanya sekedar kasihan dia, tapi tidak pernah ingin menjaga syariat. Sehingga pun muncul sifat penakut untuk mengingatkan sebuah kebenaran. Tapi kalau digabungkan antara satu syafaqah makna kasih sayang, yang kedua adalah ghirah kecemburuan, lihat.
Duduk dengan orang bejat, dia dengan penuh kasih sayang, cara bergaulnya manis. Dan di sisi lain lihat, di saat orang tersebut benar-benar melakukan sebuah kesalahan di hadapan matanya, dia berusaha bagaimana untuk mengingatkan dia. Disinilah akan berjalan satu upaya untuk mengangkat orang dari kehinaan menuju kemuliaan. Tapi orang yang hanya bergaul saja tanpa ada dua niat ini, lihat bergaul, lihat cuek, dia maksiat, yang penting saya enggak, gitu tok, yang penting saya enggak, problem. Maka koreksi diri anda sendiri, dengan siapa anda bergaul. Awas, kalau anda belum punya niat, belum punya makna kasih sayang di dalam diri anda kepada orang-orang yang lebih rendah dari anda, lebih jelek dari anda, dan jika anda belum punya kecemburuan terhadap syariat Islam, jangan duduk dengan mereka. Sebab kalau engkau duduk dengan mereka tanpa ada kasih sayang dan cinta yang ada di dalam hati kita kepada orang tersebut, dan kalau bukan karena ada kecemburuan di hati kita untuk membela syariat Islam, maka engkau akan hanyut bersama mereka. Di sisi lain akan semakin besar kesombonganmu, akan semakin besar merasa lebih baik, dan susah meningkatkan kebaikan karena sudah merasa lebih baik. Kalimat pendek dari Ibn Athaillah As-Sakandari, rubbama kunta musian, barangkali dan alangkah banyaknya engkau ini orang yang jelek, akan tapi merasa lebih baik karena engkau selalu kumpul dengan orang-orang jelek. Merasa lebih baik, dibenahi nggak bisa. Ya, merasa paling pintar di komunitasnya, merasa paling hebat di komunitasnya, merasa paling soleh di komunitasnya, tanpa disadari sebetulnya yang dibesarkan apanya? Kesombongan di dalam dirinya. Dan dia karena tidak niat, karena kasih sayang, ya kumpul biasa saja dengan persahabatan, perkumpulan. Kemudian apa? Tanpa disadari, diam-diam dia juga ke bawah, karena dia tidak berkumpul dengan mereka dengan dua niat tersebut, dengan makna kasih sayang. Masih ingat yang sering kami hadirkan, pandangan itu penting sekali. Maka anda boleh berkumpul dengan siapa saja, akan tapi pandangan itu yang benar, pandangan dari hati. Orang kumpul dengan orang hebat, orang kumpul dengan orang hebat, kali kalau hati kita salah nggak bisa jadi hebat kita. Kita kumpul dengan ulama, wali besar, bahkan kumpul dengan nabi, tapi cara pandang kita salah, ada kesombongan di hati kita, tidak ada cinta, maka ketahuilah, biarpun kita belajar dengan Nabi Muhammad tidak akan bisa baik. Ada orang yang rajin belajar dengan Nabi Muhammad, tapi hatinya belum dibenahi, tidak mempunyai cinta kepada Nabi, tidak punya hormat kepada Nabi, maka muncullah orang yang namanya Abu Jahal, padahal gurunya Nabi Muhammad. Tapi cara pandang kita dengan orang baik salah, bukan dengan mahabbah, bukan dengan adab dan tata krama di saat kita ketemu orang baik, orang yang lebih baik dari kita. Maka lihat, cukup kita mencintai orang alim, itu akan membawa kita kepada kebaikan. Orang alim kita mencintai, orang alim kita menghormati, akan kebawa kita. Maka kalau ada orang sudah tidak bisa menghormati syiar agama Allah, dia akan mudah dalam kerendahan. Di sisi lain, lihatlah ini sisi lain. Sehebat apapun diri anda, katanya ahli ibadah, kesolehannya sudah tidak bisa dikira-kira, tapi kalau anda memandang hamba Allah dengan pandangan merendahkan, siapapun dia, pemabuk, berjudi, berzina, apapun, awas. Kalau anda memandang mereka dengan pandangan merendahkan, maka itu menjadi sebab anda akan direndahkan oleh Allah. Dan pandangan ahli iman adalah pandangan kasih sayang di saat melihat orang yang terburuk. Di saat ada orang bejat, di saat ada orang melakukan kehinaan, pandangan kasih sayang. Dan itu yang harus kita hadirkan. Kalau anda punya hati seperti itu, lihat, anda akan terus melambung. Di saat melihat orang baik, penghormatan anda akan mengangkat anda ke bawah kepada mereka. Di saat anda melihat orang yang rendah dengan penuh kasih sayang, ketahuilah anda akan terangkat dan mereka pun akan terangkat. Yang repot anda memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, sombong kemana-mana seolah-olah punya surga. Jujur di antara kita ini, kita sering mungkin di gardu, di perempatan jalan, gang-gang rumah kita, ada anak muda yang main kartu, main ini, kemudian ada mabuk dan sebagainya. Atau mungkin kita lewat di stasiun-stasiun atau terminal jam 1 malam, tiba-tiba ada anak gadis dengan baju seronok melambaikan tangan setiap ada mobil yang lewat. Dia adalah wanita yang menjual dirinya sendiri. Siapa di antara kita yang di saat melihat orang yang semacam itu lalu terenyuh hatinya, kemudian dibarengi dengan tetesan air mata, lalu menengadahkan tangan, ya Allah, itu hambamu yang terhinakan di jalan, angkat dia ya Allah, ampuni dia ya Allah.
mereka sebetulnya tidak menghendaki rendah seperti itu. Angkat dia ya Allah. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita yang bisa melihat ada anak mabuk judi di perempatan gang-gang, di gardu-gardu gang rumah kita, lalu kita menyapa dia dengan penuh kelembutan kasih sayang, dengan mahabbah, dengan syafaqah, dengan kasih sayang, lalu mengucapkan dengan tulus assalamualaikum. Kita tebarkan senyum kepada dia. Bahkan mungkin di saat melihat dia lalu minta kepada Allah, ya Allah, itu adalah hambamu, itu adalah tetanggaku, itu adalah hamba yang terjerumus, setiap hari mabuk, ya Allah, berikan pengampunan dan berikan kesadaran. Siapa di antara kita yang seperti itu? Kalau anda memandang penjudi, pemabuk dengan pandangan semacam ini, anda tidak akan jatuh ke sana. Anda tidak akan jatuh, dijamin anda tidak akan jatuh kepada kehinaan. Anda seorang wanita, kalau melihat wanita yang terhinakan, wanita yang menjual diri, lalu anda prihatin memohon kepada Allah, angkat dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, tutup aibnya ya Allah, muliakan dia di rumah tangganya ya Allah, maka itulah anda pertama yang akan dijaga oleh Allah. Tapi hati-hati yang suka merendah, hi kasihan malam-malam, astagfirullah, 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 kurang ajar tuh. Kayak gayanya astagfirullah, 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 masya Allah, malam-malam begini, modelnya astagfirullah, mulutnya kelihatan kalau mulut menghinakan orang lain. Akan tapi kita perlu mandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Nah inilah yang dihadirkan Ibn Atha'il As-Sakandari. Kalau cara bergaul kita salah dengan orang yang lebih rendah dari kita, kita akan bersama kerendahan tersebut. Secara zahir kita akan masuk dalam kerendahan, dan ketahuilah kemuliaan pun tidak akan berarti. Kenapa? Sebetulnya kemuliaan yang kita rasakan adalah kemuliaan kesombongan, bukan kemuliaan merasa lebih bagus dari yang lainnya. Kalau sudah merasa sombong, al-kibru batarul haqi, susah diingatkan. Karena dia merasa lebih baik dan tidak bisa meningkatkan kebaikannya, karena seolah-olah dia sudah menjadi yang paling baik di antara yang hadir. Rubbama kunta musian, engkau itu jelek gara-gara kumpulanmu orang yang tidak baik, ya kamu merasa paling baik. Gimana dibenahi? Maka jika engkau harus berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, tolong dengan dua hal tadi katanya. Ada dua hal, adalah pertama adalah pandang mereka dengan kasih sayang. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bisa terjerumus dalam keindahan seperti mereka. Pandanglah mereka dengan kasih sayang yang pertama, kemudian tumbuhkan kecemburuan kita tentang syariat Nabi, sehingga kita pun tidak akan membiarkan mereka dalam kehinaan. Ada kemauan kita untuk membawa dia dalam kemuliaan dan mengingatkan dia. Sehingga lihat, ada keseimbangan antara amar ma'ruf nahi mungkar dan akhlak. Kebenaran al-haq dibawa oleh Nabi, tapi dibungkus akhlak. Al-haq bil akhlak. Hak kebenaran yang dibawa Nabi dibungkus dengan kemuliaan, indah. Kebenaran kalau tidak dibungkus dengan akhlak gak enak. Anda dinasihati orang sambil dibentak-bentak gak enak. Kebenaran. Akan tapi kalau kebenaran dibungkus dengan akhlak semakin indah. Dikasih duit satu gempok dilemparkan ke muka, ya gak enak banget. Padahal kita senang duit. Ini urusan duit. Sama, kebenaran disampaikan dengan cara yang tidak baik, kadang hati kita berontak. Padahal kita memang tidak boleh memberontak, wong kebaikan diberikan kepada kita. Akan tapi begitulah yang diajarkan Nabi. Kalau engkau ingin menyampaikan kebenaran, persiapkan orang tersebut untuk menerima kebenaran. Caramu yang baik, pandang mereka dengan kasih sayang. Sehingga kalau kita pandang orang lain dengan kasih sayang, lihat indah. Tegur siapa pun indah. Kalau menegur orang bandel pun dia tetap bakal assalamualaikum, bukan hai. Berantem nanti. Sama pembantu di rumah kita, keluarga yang ada di rumah kita. Kalau mereka adalah orang yang dalam kehinaan, tolong angkat mereka dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Dan Nabi tidak mengajarkan kekerasan, kelembutan. Dan pandangan kasih sayang adalah mata Nabi. Pungkasan kita nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Hari ini mungkin kita melihat orang bejat, mabuk, zina, segala macam, akan tapi belum tentu bisa saja pada akhirnya adalah Allah ampuni dia. Maka jangan merendahkan siapapun. Baik. Kemudian setelah itu, berusahalah Anda untuk mencari kawan orang-orang baik demi meningkatkan kualitas diri Anda, agar Anda kebawa kepada kebaikan mereka. Dan Anda, kalau Anda bersama orang baik, dan Anda tidak akan merasa sombong karena Anda merasa lebih baik dari yang lainnya. Jujur ini, kalau kita kumpul dengan orang yang lebih baik dari kita, lihat, nggak bisa kita petentang-petentang merasa lebih bagus. Karena apa?
orang di kiri kanan kita sangat baik, lebih baik dari kita, dermawan, ahli ibadah, ahli sholat. Lihat, kita yang sudah ahli ibadah, ahli sholat masih mikir, dia lebih hebat dari aku. Apa yang terjadi setelah itu? Lihat, kita akan terpacu untuk melakukan kebaikan yang sama. Di sisi lain apa? Kalau kita terpengaruh oleh dia memperdagang yang baik. Tapi kalau kita kumpul dengan orang yang tidak baik, lihat, pertama, amal kita tidak akan tambah-tambah, merasa kita lebih baik dari dia. Lebih dari itu apa? Diam-diam kita tercuri oleh mereka, akhirnya menjadi biasa melakukan kehinaan bersama mereka. Pada akhirnya apa? Kita sama dengan kejelekan. Maka waspada, jangan sombong di saat Anda bergaul dengan orang yang tidak baik. Jangan sombong, kalau saya sih nggak apa-apa, Anda akan ke bawah. Tapi kalau Anda harus berkumpul dengan mereka, harus jelas tujuanmu untuk apa. Kalau tidak ada tujuan, jangan Anda duduk dengan mereka. Kenapa? Rahmat akan dicabut dari lingkungan ahli maksiat. Kalau Anda datang kepada mereka, bawalah rahmat Allah. Kalau Anda tidak bawa rahmat Allah, maka ketahuilah Anda akan dapat malapetaka bersama mereka. Wallahu a'lam bissawab.